Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi purchasing. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Septian Adi Nugroho dengan NIM akhir 136. Perkenalkan, saya Muhammad Setiawan dengan NIM 156. Saya Muhammad Rizal Hamdun dengan NIM akhir 143. Saya Kartika Anastasia Priya dengan NIM akhir 160. Saya Elsa Wulandari dengan NIM akhir 147. Saya Sakila dengan NIM akhir 141. Oke, kita bahas materi selanjutnya. Pembelian adalah aktivitas yang penting dalam berbagai jenis organisasi, berfokus pada keuntungan dan juga tidak. Pembelian ini merupakan salah satu dari beberapa aspek, yaitu manajemen material. Tujuan purchasing: memperoleh barang atau jasa dalam waktu, jumlah, lokasi, pelayanan, dan harga adalah hal yang penting dalam manajemen material terpadu. Istilah tepat ongkos total telah diganti dengan istilah tepat harga. Pembeli mencapai tujuan ini dengan mengorbankan laba dan pelayanan yang cepat. Peran pembelian dalam rantai nilai. Menurut Porter, rantai nilai terdiri dari kegiatan yang menciptakan nilai bagi perusahaan. Kegiatan tersebut dibagi menjadi kegiatan pendukung dan kegiatan utama. Rantai nilai yaitu logistik, masuk, fungsi dari operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan dan pelayanan. Namun, kegiatan utama didukung oleh kegiatan pendukung. Contoh kegiatan pendukung adalah logistik masuk, yaitu mencari input atau sumber daya untuk mendukung kegiatan utama dan pengembangan teknologi. Fungsi pembelian adalah jenis aktivitas utama yang dilakukan oleh perusahaan ketika ingin memperoleh barang dan jasa dari pemasok. Fungsinya mencakup aktivitas seperti penentuan kebutuhan, identifikasi pemasok, penempatan pesanan, dan penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan dengan harga yang tepat. Fungsi pembelian harus memastikan bahwa jenis peralatan, bahan, persediaan, dan layanan yang tepat tersedia secara mobile, memadai, murah, dan dari sumber yang tepat. Kegiatan pembelian dalam perusahaan memiliki posisi strategis karena dapat berdampak signifikan pada keuntungan perusahaan. Strategi untuk meningkatkan laba meliputi menaikkan penjualan, menaikkan harga, menurunkan biaya overhead, dan terutama menekan biaya pembelian. Efisiensi dalam pembelian dapat meningkatkan return on asset dan return of investment. Manajemen pembelian yang efektif merupakan kunci dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Tujuan utama setiap bisnis adalah menghasilkan nilai bagi pemiliknya. Nilai ini yang dihasilkan bisa berupa laba, peningkatan aset perusahaan, distribusi pada pembangunan negara, dan lain-lain. Namun harus diingat bahwa kesuksesan perusahaan dalam melayani pelanggannya adalah kunci keberlangsungannya. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa konsumen menerima barang dan jasa berkualitas, handal, dan tepat waktu dengan harga yang wajar adalah salah satu fungsi penggandaan, dan ini memengaruhi tingkat kepuasan konsumen. Jumlah pemesanan dan timing terdiri dari yang pertama itu ada just in time. Strategi ini melibatkan pembelian yang diproses segera setelah pesanan itu telah diselesaikan, yang memperlakukan kebutuhan persediaan saat itu yang disebutkan untuk menghindari biaya simpan yang tinggi. Forward buying: pembelian dilakukan dengan prediksi bahwa harga material akan naik di masa depan. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi rantai pasok, mengoptimalkan persediaan, dan mengurangi biaya pembelian. Yang ketiga, spekulatif buying. Pembelian ini lebih dari kebutuhan untuk saat ini pada harga murah, sekarang dengan keyakinan akan mendapat untung pada harga tinggi di masa mendatang. Siklus pembelian adalah manajemen acara eksternal untuk mendapatkan barang atau jasa perusahaan, melibatkan produksi, persediaan, dan keuangan. Proses evaluasi pemasok penting untuk mempertahankan kualitas, harga, dan pengiriman. Pesanan harus dimonitor dan dikontrak dengan pemasok penting. Peran pembelian dalam rantai nilai Meliputi 4 hal. Yang pertama, identifikasi nilai dan biaya. Identifikasi nilai dan biaya dari setiap aktivitas pembelian sangat penting untuk memaksimalkan keefektifan operasional dan mengoptimalkan anggaran perusahaan. Yang kedua, optimasi biaya dan efisiensi. Aktivitas pembelian yang efektif dapat mengurangi biaya pembelian, meminimalkan limbah, serta mempercepat waktu siklus produksi. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi rantai nilai secara keseluruhan. Lalu, hubungan dengan pemasok
manajemen hubungan dengan pemasok yang baik dapat mengurangi biaya dan meningkatkan nilai produk. Hal ini tercermin dalam penggunaan teknik like for like atau suku cadang yang mirip, yang dapat memengaruhi resiko kesalahan produk dan biaya garantinya. Dan yang terakhir ada kontribusi terhadap keunggulan kompetitif dalam rangka meningkatkan keunggulan kompetitif. Perusahaan harus memahami setiap aktivitas dalam rantai nilai, termasuk pembelian. Dengan demikian, perusahaan dapat mengidentifikasi peluang untuk mendukung tujuan lingkungan, sosial, dan tata kelola, serta meningkatkan efisiensi overall. Evaluasi dan pemilihan pemasok. Pentingnya memilih pemasok dalam proses akuisisi perusahaan. Pemilihan pemasok yang tepat menjadi aspek kritikal. Tahapan pembelian meliputi menetapkan kebutuhan, mengidentifikasikan pemasok potensial, Menyaring, memilih, menetapkan kemitraan, dan evaluasi kemitraan. Kategori pembelian meliputi suku cadang atau komponen. Bahan baku, MRO, perlengkapan pendukung, perlengkapan proses, dan jasa. Evaluasi pemasok dapat dilakukan dengan metode rating atau analytical hierarchy proses AHP. Sekian penjelasan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.